Halo semua, hari ini video ini akan sedikit panjang dengan menjelaskan alasan gua untuk memulai konten gitu loh. Karena mungkin ini adalah part paling penting supaya kalian tahu, supaya kalian juga bisa mungkin tergugahkan, supaya kalian juga bisa bikin konten versi kalian sendiri. Yuk kita bahas. Jadi gini bro, ya, gue di sini pengen sharing sama kalian pengalaman gue, kenapa gue pada akhirnya bisa memutuskan sebagai content creator, ya. Jadi semuanya itu adalah awalnya di 2019. Pada tahun 2019 itu, ya itu sebelum COVID ya, gue ngerasa kayak gue tuh tujuan hidup tuh akan seperti apa sih gitu loh. Karena di 2019 itu adalah salah satu di titik dimana gue itu lagi dalam kebingungan gitu loh. Gue tuh mesti ngapain lagi. Ya sebelumnya gue bekerja gitu loh. Tapi gue ngerasa bahwa kerjaan gue sebelumnya itu bukan passion gue gitu loh. Dan akhirnya gue memutuskan untuk mencari jalan lain dari kerjaan gue sebelumnya. Dan gue memang gak nyaman sih dengan pekerjaan tersebut gitu loh. Dan sebenarnya gue ngehnya itu ketika orang tua gue gitu ya, itu selalu ngasih tahu sama gue bahwa udah aja lah kamu belajar buat jualan online gitu loh. Awalnya gue nggak terlalu ngeh gitu loh, jualan online itu kayak gimana sih gitu loh, karena yang gue rasa tuh kalaupun gue harus berbisnis pun ya gue harus punya modal lah, terus juga kalau mau gue bisnis pun ya harus terlihat lah, terbentuk secara fisik apa segala macam gitu ya. Dan di situ ya gue agak nggak menyampingkan lah, dalam artian gue fokusnya adalah gue cari peluang, gue ingin membuat sesuatu gitu loh. Nah sampai akhirnya di akhir 2019 gitu ya, ada salah satu temen gua yang sekarang itu jadi partner gua gitu. Nanti gua kasih fotonya gitu ya. Nah, temen gua ini lagi ngebangun bisnis gitu loh. Nah, temen gua itu lagi ngebangun bisnisnya itu adalah Belomex Automotive Care, yaitu perawatan kendaraan. Mungkin kalian suka lihat produk pengkilap ya, produk penghitam gitu yang ada di marketplace. Nah, salah satu brand yang mungkin sering kalian lihat di toko-toko online ya, itu salah satunya adalah produk kita gitu loh. Nah, singkat cerita, temen gua itu telepon nyerita masalah gua lagi bentuk bisnis nih, bentuk bisnisnya adalah begini. Oh oke, kata gua tuh kayak menarik juga gitu. Terus gue nanya dong, jualannya di mana? Jualannya marketplace. Wah, marketplace ya. Dari situ, itu adalah salah satu bentuk kesadaran gue, dan menurut gue ini kesempatan gue buat belajar. Akhirnya dengan jauh, karena kebetulan gue posisinya di Bandung dan dia di Jatinangor, akhirnya gue datang ke sana. Gue lihat gitu, gimana sih jualan online tuh gitu. Nah akhirnya gue belajar bagaimana buat toko online, bagaimana cara optimasi judul, bagaimana cara membuat thumbnail toko, thumbnail produk gitu ya, all about marketplace lah. Akhirnya gue di situ mulai ngeh bagaimana belajar tentang gue tuh jualan di marketplace gitu loh. Ya, jadi memang pintu gerbangnya adalah gue belajar untuk jualan di marketplace gitu loh. Tapi ketika gue melihat partner gue berjualan di online gitu, gue ngerasa kayak wah ini kayaknya ada ada yang bisa gue improve di bisnisnya dia gitu loh. Apa? Yaitu yang gue lihat dari temen gue itu hanya sekedar seorang seller gitu loh. Jadi gue ngelihat kayak nih temen gue
kayaknya dia memang fokusnya cuma jualan aja deh. Nah, tapi nggak ada yang menciptakan brandingnya gitu loh. Jadi gue ngelihat kayak, wah ini penjualannya oke, bagus gitu ya. Waktu itu ya kalau nggak salah gitu ya, kita tuh modal tuh cuma 1.200.000 dalam jangka 3 bulan, omset bisa sampai 30 juta gitu ya. Nah itu Belomex tuh. Nah itu hebatnya Mas Akil lah gitu ya, partner gua gitu. Gua ngerasa wah ini ibu, tapi kan kita nggak bisa bertahan dengan cara seperti itu terus. Nah akhirnya gue berpikir untuk bagaimana kalau kita kerjasama, gue fokus di brandingnya gitu loh. Akhirnya gue belajar dari situ. Gue belajar dari segala-galanya gitu loh. Gue ikut e-course, gue ikut seminar, gue ikut webinar, apapun itu gitu loh. Pada akhirnya ya banyak ilmu yang gue dapat gitu. Oh ternyata bikin landing page itu penting. Oh ternyata bikin sosial media engagement itu penting gitu. Nah makanya disitulah akhirnya gue belajar bagaimana ini cerita sebelum gue ngonten ya, sorry. Jadi akhirnya gue belajar, oh ternyata gini loh dunia digital tuh gitu kan. Nah, akhirnya kita berjalan ya. Akhirnya kita berjalan. Nah, singkat cerita, gue tiba-tiba punya kepikiran gitu. Gue punya kesadaran gitu, ya. Jadi pada saat itu di tahun 2021 ya 2021 lagi maraknya PSBB gitu ya. Kalau mau masuk ke 2022 lah gitu ya. Penjualan ngedrop. Pada saat itu mulai tuh penjualan tuh menurun. Nah, dan pada saat itu TikTok lagi mulai naik. Nah, jadi penjualan kita turun. Nah, TikTok tiba-tiba nih si kontainer baru ini muncul gitu loh. Dan gue ngerasa kayak, wah, kenapa ya penjualan turun? Apakah ini adalah salah satu daripada perubahan kebiasaan atau perubahan habit baru dari para customer kita gitu loh. Akhirnya gua mencoba untuk riset atau analisis kenapa penjualan Belomex waktu itu produk kita itu turun gitu loh. Akhirnya gua pelajari, gua riset dan segala macem. Ya betul, akhirnya gua menemukan sesuatu. Gua menemukan dan gue riset, oh ternyata ada part yang hilang dari apa yang selama ini kita lakukan, gitu loh. Kita itu fokusnya hanya jualan aja, gitu loh. Ya, bayangin sama kalian gitu ya, jualan di marketplace, ya kita cuma ngandelin ya lu bayar iklan, berharap algoritmanya bekerja. That's it, itu aja gitu loh. Tanpa berpikir bagaimana kita membangun self-branding. Bagaimana kita membuat sebuah blueprint. Nah, ya, nanti di video selanjutnya gue akan ngebahas soal blueprint ini gitu ya. Cuman itu nanti another video lah. Nah, gue akhirnya baru sadar, oh ternyata ada part yang hilang dari situ. Kayaknya kita harus mulai, dari situ gue mulai ngomong sama tim kita tuh kayak, ini kayaknya kita harus mulai branding deh gitu loh. Karena kalau gue lihat kebiasaan orang untuk di TikTok gitu ya, mereka itu lebih seneng orang itu belanja dengan melihat kegiatan si pelaku bisnisnya itu seperti apa gitu loh. Jadi kan dulu tuh lagi ramenya TikTok Shop gitu kan, lagi ramenya TikTok Shop. Orang kenapa bisa check out itu karena ya mereka itu live ya kan, mereka itu membuat sebuah konten, jadi mereka tuh tahu mereka tuh beli barang itu di siapa gitu loh.
Nah, dari situlah gue sadar bahwa bahwa branding itu perlu sekali gitu. Apalagi dengan perubahan habit halayak orang tentang bagaimana belanja online gitu loh. Dan TikTok waktu itu merubah semuanya. Dari situlah gue mulai belajar tentang bagaimana untuk self branding. Nah, salah satu part yang paling penting dari self branding itu adalah apa? Yaitu yang konten. Yang ini yang kita lakukan sekarang, yang gue lakukan sekarang kepada kalian ini adalah salah satu daripada bentuk self branding gue gitu loh. Nah, kalau kita mau jualan tapi kita tidak dipercaya oleh customer, ya gimana customer mau beli gitu loh. Kalau sekarang habitnya itu adalah kita beli, kita tahu yang kita beli itu siapa yang jual, ya kan? Benar nggak sih? Nah, kalau kita melihat dari perubahan tahun ke tahun gitu ya, memang perubahan habit membeli di belanja orang itu udah sangat berbanding jauh gitu ya. Kalau dulu kalau misalnya contoh kita mau beli handphone gitu ya, kita mau beli handphone dulu tahun mungkin 2006 sampai 2008 lah, atau mungkin enggak 2006 mungkin sampai tahun 2014-an lah contoh misalnya. Itu kita kalau mau beli handphone ya, itu kita pasti belanja dulu atau beli dulu majalah pulsa. Kita dari situ baru lihat tuh speknya apa, ya kan? Terus juga bentuknya, modelnya seperti apa dan segala macam. Baru kita datang ke toko. Kita datang ke toko, ya. Kita datang ke toko nih. Kita baru nanya kan sama salesnya gitu loh. Ini saya lihat di majalah ini ada HP ini, contoh dengan spek seperti ini. Nah, dari situ sales membuat sebuah perbandingan dengan produk lain. At least akhirnya memberikan pilihan terhadap customer. Customer membuat sebuah pilihan, membuat sebuah keputusan, akhirnya dia check out di toko itu. Itu habit dulu. Sekarang habit orang beli handphone itu gimana sih? Orang habit beli handphone itu sekarang udah sangat-sangat gampang. Bahkan orang yang beli handphone lebih tahu speknya dibanding orang yang jual handphonenya. Gitu loh. Ya. Kalian sadar gak sih? Contoh nih misalnya. Kita mau beli handphone. Sekarang caranya gimana sih? Ya, kita itu mau beli handphone sebelum ke tokonya gitu ya. Kita itu udah tahu mau beli handphone apa. Gitu loh. Dengan apa? Kita lihat di YouTube, kita lihat review orang, review misalnya, gue mau cari iPhone gitu kan, gue mau cari iPhone. Oh, gue tinggal lihat aja di YouTube yang review iPhone gitu kan. Oh, iPhone ini speknya ini, kelebihan-kelemahannya ini dan segala macam. Akhirnya dengan mudahnya orang itu tinggal cek aja toko online. Oh ya, gue mau beli HP ini, cek udah beres. Ya kan? Nah, itu ada perubahan habit ke fase 2 lah. Tadi kan fase pertama kita melalui tabloid. Fase kedua kita melalui YouTube, review orang lain kasarnya. Nah, sekarang kita udah di fase ketiga. Fase ketiga itu adalah orang itu harus lihat secara live kalau mau beli sesuatu. Gitu loh. Yaitu TikTok itu mereformasi habit daripada orang-orang yang mau beli atau mau belanja. Itu yang gue sadar. Gitu loh. Ya akhirnya itu menggugah gue untuk konten gitu. Jadi dari situ gue belajar bagaimana membuat konten dan segala macem gitu loh. Dan akhirnya gue ngerasa kayak wah, branding itu impactnya gede banget gitu loh. Nah, terus gue ngerasa kayak apa yang harus gue lakukan gitu loh. Salah satunya ya gue melihat pertamanya gue itu selalu membuat sebuah pemahaman
kalau gue tuh harus ATM. Itulah metode gue dari dulu gitu. Gue tuh ATM aja dari dulu, otomatis tiru modifikasi gitu aja. Gue ngeliat orang lain kontennya dengan cara kayak gini, gue ikutin. Oh ini si ini kontennya kayak gini, gue ikutin. Nah, tapi lama-lama capek juga kalau kita tidak membuat si blueprint tersebut, kalau kita tidak membuat struktur tersebut gitu loh. Nah itulah pada akhirnya gue mulai sedikit-sedikit mulai membenahi dengan impact yang udah gue sadari sebelumnya gitu. Oh ternyata struktur konten seperti ini, membuat konten ini dan segala macam. Itulah big impact-nya gitu loh. Ya sekarang gini aja lah, kalau kalian gak mau konten dari sekarang, mau kapan lagi? Waktunya itu cuma sebentar loh, sebelum kita itu menemukan fase lainnya. Sekarang aja kalau menurut gue itu udah fase 3 gitu. Kalau nanti kita masuk ke fase 4 dan kita nggak mengerti fase sebelumnya seperti apa, berarti kita itu tidak bisa atau tidak siap untuk menerima sebuah perubahan gitu ya. Jadi ya kalian sekarang gini aja deh ya. Ini pemahaman paling simpel. Kita ambil contoh satu aja, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, kenapa sih bisa kaya? Kenapa sih bisa sekaya itu? Ya, karena ini bocoran buat kalian. Karena seorang Raffi Ahmad itu melakukan 3 hal. Ini yang gua riset selama ini dan ini hasilnya. 1, yaitu membuat self branding. Kurang apa dia untuk membuat self branding? Dari mungkin tahun 90-an lah, dari pertama dia syuting sinetron. Ya, sampai akhirnya jadi MC dahsyat, bayarannya tinggi. Itu adalah self branding dia yang udah bangun bertahun-tahun. Kedua, akhirnya dia membangun sebuah bisnis. Ya, akhirnya menciptakan sebuah media yaitu Rans. Itu adalah brandnya sendiri. Yang ketiga ya, itu adalah afiliasi. Afiliasi itu seperti apa sih? Kita lihat apa yang dipakai oleh Raffi Ahmad, apa yang oleh dipakai Nagita Slavina, semua ngikutin. Semua ngikutin, gitu loh. Makanya di sini gue ngajak sama kalian untuk membangun 3 hal tersebut, gitu loh. Self branding, ya. Kita mungkin bisa bikin brand, produk sendiri, dan yang terakhir itu adalah kita berafiliasi. Jadi ini that's very important. Ini yang kita lakukan. Kita ikutin langkah-langkah orang-orang kaya itu. Gitu loh. Oh, orang kaya, tapi kan itu cuma Raffi Ahmad, tapi kan kalau yang lain semuanya fokus dalam satu bidang. Ya, mungkin itu kelihatannya. Gitu. Kita nggak tahu kan dia punya site apa lagi, dia punya site apa lagi, dan itu udah hal yang sangat lumrah dan biasa. Apalagi sekarang udah terbentuk yang namanya kripto gitu kan, udah terkenal lagi tuh, itu udah fase baru lagi. Makanya kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin improve gitu ya, apalagi kalian yang udah punya bisnis gitu loh, segeralah konten dari sekarang. Jadi ya itulah mungkin cerita kenapa gue bisa akhirnya memulai memulai untuk konten gitu loh. Dan di sini baik lagi gue cerita berdasarkan apa yang gue alami. Gue gak ada maksud untuk menggurui, gue gak ada maksud untuk so jago atau so pintar, tapi gue pengen share sama kalian. Gue ingin membagi pengalaman gue gitu secara pribadi. Untuk apa? Untuk supaya kita tuh tahu gitu loh, bahwa perubahan itu akan semakin cepat gitu loh. Kalau kita tidak bertindak sekarang, kapan lagi gitu loh. Dan oke, next gua akan mungkin ya memberikan beberapa informasi dasar bagaimana cara kita untuk konten, terus membangun sebuah channel, dan gue nanti juga akan ngebahas soal blueprint itu. Dan yang paling penting adalah kita akan
live secara langsung. Live itu bukan berarti live streaming, bukan ya. Tapi kita akan real time untuk berpraktek langsung. Karena balik lagi, sesuai dengan komitmen gue sebelumnya, gue ingin channel ini itu wadah bagi orang-orang yang masih dirasa ragu untuk konten, masih dirasa ragu untuk memulai. Yuk kita bareng-bareng di sini untuk mulai, dan kalian bisa lihat secara real time bagaimana salahnya gue di mana, benarnya gue seperti apa. Kalian bisa ngikutin cara gue. Oke? Mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel Bobby Marcel ini. Kalau kalian suka, share, dan until next time, see you.